Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala macam pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah salat subuh di masjid yang kita cintai bersama ini. Semoga kita semua panjang umur, selalu sehat walafiat, selamat serta bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama-sama dengan seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bermuajahah, dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, yang maha indah dan yang maha sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selama-lamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Al-Fakir akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya Al-Fakir hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah SWT, apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dan perhatikanlah agar kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku keturunan Nabi dan banyak orang yang mengaku umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita melihat mukjizat Allah SWT atau Al-Quran, mukjizat terbesar sepanjang masa, orang yang mengaku keturunan Nabi dan orang yang mengaku umat Nabi ternyata tidak paham atau tidak mengenal secara pasti kepada nabinya sendiri. Coba kita perhatikan sebuah ayat Quran, surat Saba surat 34 ayat 28. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Coba kita perhatikan bersama-sama. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, "Aktsaran nasi la ya'lamun." Itu tanpa ada illa istisna. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti yang mengetahui Nabi Muhammad hanya sedikit. Aksarun nasi la ya'lamun, mafhum mukhalafahnya itu sedikit yang mengetahui terkait kepada Nabi Muhammad. Karena tidak ada illa istisna. Misalkan illa para santri, illa para ustadz, illa para kiai, tidak ada. Berarti kebanyakan manusia dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi dan mengaku umat Nabi, kebanyakan tidak mengetahui kepada Nabi Muhammad. Sejauh pengetahuan saya, yang mengetahui kepada Nabi Muhammad satu Allah SWT, kedua malaikat Jibril, yang ketiganya Nabi Muhammad sendiri. Selebihnya Allah alam, mereka tahu atau tidak. Coba kita cek, kenapa lafaz Muhammad wajib pakai tasdid di atas huruf mim sebelum huruf dal? Mohon maaf saya mengulangi. Apa maksudnya? Kemudian yang kedua, kenapa ketika kita sebut Muhammad wajib diteruskan dengan sallallahu alaihi wasallam? Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar padahal Nabi Muhammad bukan monster?
Keempat, siapakah ketiga utusan yang Allah klarifikasi di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 14 yang bunyinya id arsalna ilaihim wathnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, ini 4 pertanyaan ini saya tidak memaksa untuk dijawab, karena kebanyakan manusia menurut Allah di dalam Al-Quran disebutkan aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi mari kita tafakuri bersama-sama 4 pertanyaan ini. Semoga kita menemukan jawabannya dan Allah turunkan jawabannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menurut Al-Quran dan hadis yang saya pahami dari guru saya, Baginda Rasulullah pernah ditanya oleh yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, kam iddatal anbiya?" Wahai Rasulullah, ada berapa banyak jumlah para nabi-nabi itu? Baginda Rasulullah SAW menyebutkan ada 124.000 nabi. Yang diangkat menjadi Rasul ada 315. Di keterangan yang lain 313 Rasul. Yang harus diketahui ada 25. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup seluruh para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ingat, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ayat ini diakhiri dengan seakan-akan mengisyaratkan jangan sotoy. Allah lah yang mengetahui itu terhadap segala sesuatu. Termasuk 4 pertanyaan tadi. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi besar? Padahal beliau bukan monster. Karena apa? Karena salawat Allah, malaikat dan orang-orang beriman mengarah kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah yang menjadikan Nabi besar. Karena salawat dari Allah, malaikat dan orang-orang yang beriman. Sampai-sampai kebesaran Nabi Muhammad itu lebih agung, lebih besar daripada nabi-nabi yang lain. Salah satu contoh digambarkan, dijelaskan dalam sebuah hadis. Baginda Rasul pernah bersabda, "Kaifa antum idza nazalabna Maryam fiikum wa imamukum minkum." Nah, ini berkaitan dengan sang khalifah Allah Al-Mahdi. Imam Mahdi itu Pak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Imam Mahdi. Kanjeng Nabi dan Imam Mahdi itu satu pasang, seperti malam dan siang. Baginda Rasul diutus pada malam hari. Perumpamaannya, ketika selesai sudah pengutusannya, terbit matahari. Nah, makanya 2 orang ini, Baginda Rasul dan Imam Mahdi, ditugaskan untuk memenangkan agama Islam di atas semua agama. Liyudhiru ala dini kulli. Untuk memenangkan agama Islam di atas semua agama. Makanya ada putuh, 2 kali putuh. 1 putuh Mekah, kedua putuh dunia. Dan reaksi ketika Yaumul Fath itu manusia di muka bumi berbondong-bondong masuk agama Islam. Coba kita perhatikan Quran surat Yasin. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi.
Ada jauh, ada dekat, ada laki-laki, ada perempuan, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada matahari, ada bulan. Semua berpasang-pasangan. Nah, baginda Rasulullah dan Imam Mahdi itu satu pasang. Baginda Rasulullah bernama Ahmad bin Abdullah, sedangkan Imam Mahdi nama aslinya Muhaimin. Muhaimin Ahmad Allah gabungkan menjadi Muhammad. Makanya batal bagi orang yang mengaku keturunan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Apa maksudnya dari pengakuan tersebut? Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau mau mengaku keturunan Nabi, sudah saja keturunan Nabi Adam. Apapun haplogrupnya sudah pasti dan jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Kana nasu ummatan wahidatan. Mau laki-laki mau perempuan, semuanya berasal dari Nabi Adam. Makanya saya sahih kalau saya mengaku keturunan Nabi, tapi keturunan Nabi Adam, sama seperti bapak ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, untuk jawaban seterusnya, termasuk siapa ketiga utusan yang Allah klarifikasi di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 14. Kemarin saya ikut pengajian kepada Ustadz Salafi yang namanya Abu Yasfik Sudirman. Beliau salah satu pengajar di pesantren Sabilun Najah, Sapan, Majalaya. Nah, saya pertanyakan kepada beliau. Pada saat pengajian dia tidak bisa menjawab. Akan tetapi ketika saya pulang dia japri, ngaburusut Pak, tafsir Quran surat Yasin ayat 14, semuanya gagal. Karena seluruh tafsir Quran surat Yasin ayat 14 di muka bumi ini, siapapun penafsirnya, apapun kitab tafsirnya, semuanya gagal tafsir. Saya berani disumpah, saya berani disidang di hadapan 9 hakim MK. Semuanya gagal tafsir. Wallahi, wallahi, tallahi, gagal tafsir. Yang benar adalah tafsir ayat bil ayat. Ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi kesimpulannya, ketiga utusan yang Allah klarifikasi di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 14 bukan Yohana bin Sam'un, bukan Sadik Saduk Salum, akan tetapi yang benar adalah satu, Nabi Isa alaihissalam. Kedua, baginda Rasulullah SAW. Yang ketiganya adalah sang Khalifah Allah Al-Mahdi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa saya mengulangi kata-kata ini? Supaya kita semua sempurna dalam keimanan, benar dalam keyakinan. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Namun sebelum saya tutup, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibana illa ma katabtana wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma shrah sudurana wastur uyubana waghfir dhunubana wa amin khawfana wakhtim bisalihati a'malana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jazaa.
Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan khilafan al-faqir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.